Haleluya, puji nama Tuhan. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita akan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan tema dari renungan saat ini saya beri tema keinginan mata. Kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kita tahu bersama bahwa mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Sebagai indera penglihat, dengan mata kita bisa memandang, kita bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan, paduan warna yang menakjubkan, dan keindahan-keindahan lainnya. Bapak Ibu yang suka pemandangan pegunungan, ya, kita mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di pegunungan. Kita yang suka dengan pemandangan laut, ya, kita berwisata ke pantai, ya. Ada begitu banyak ciptaan Tuhan, ya, yang membuat kita takjub, ya, dengan setiap keindahan, ya. Itu sebabnya dengan setiap keindahan yang kita nikmati dari semua ciptaan Tuhan, ya, kita harus mengembalikan pujian kepada Tuhan karena Tuhanlah pencipta semuanya. Banyak hal yang indah yang kita lihat dengan mata kita. Dan mata memang memungkinkan kita untuk menikmati banyak hal secara pandangan. Tetapi bila tidak dijaga dengan baik, ternyata mata bisa menjadi pintu masuk bagi keinginan-keinginan yang berbuahkan dosa. Karena pada kenyataannya mata memang tidak akan puas dengan keinginan-keinginannya, dengan apa yang dilihatnya. Seperti apa yang dijelaskan di dalam ayat ini. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Hal ini menunjuk pada alam maut yang selalu kelaparan dan tidak pernah merasa cukup. Demikian pula manusia tidak akan pernah puas dengan keinginan matanya. Alam maut seakan tidak puas. Mungkin kita berkata, apa enggak penuh di alam maut sana. Selalu ada kematian, seakan alam maut tidak pernah puas. Dan dikatakan sama seperti mata kita, manusia yang tidak akan puas dengan setiap keinginannya dari setiap apa yang dilihatnya. Gak akan pernah puas mata. Ada orang yang tidak bisa melihat lagi, itu sesuatu yang menyiksa dirinya. Ada orang yang tidak bisa melihat lagi, itu sesuatu yang membuat dia sengsara. Ada juga orang-orang yang tetap bersyukur. Keinginan mata itu sama dengan keinginan-keinginan dosa yang timbul oleh sebab melihat. Itu sebabnya kita harus selalu waspada, kita harus selalu hati-hati dengan keinginan mata kita, dengan apa yang kita lihat. Ada pepatah yang mengatakan, dari mata turun ke hati. Hal ini menunjukkan betapa mata itu punya koneksi erat dengan hati yang menyimpan keinginan, hasrat, dan perasaan. Dari mata turun ke hati, apa yang kita lihat bisa mempengaruhi dan meracuni hati kita. Hingga akhirnya dari hati timbul segala macam keinginan daging.
Matius 15 ayat 19 katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tetapi dari mana awalnya? Dari mata, dari apa yang kita lihat. Ya kalau kita lihat itu sesuatu yang baik, ya, itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi kalau apa yang kita lihat itu sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang tidak baik akan mempengaruhi hati kita. Sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat yang kita lihat, ya, itu akan mempengaruhi hati kita untuk bertindak, ya, sehingga tindakan-tindakan adalah tindakan dosa, perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Contoh dalam Alkitab, Raja Daud yang bersinah dengan Batsyeba. Hal itu diawali dari apa? Dari keinginan mata yang berakhir pada perbuatan dosa. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai ayat 4 bagian A. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Heti itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan dia. Sampai di sana terjadi persinahan. Kenapa Daud melakukan hal itu? Keinginan mata. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Keinginan mata, dia melihat Batsyeba. Firman Allah katakan memang perempuan itu elok. Yang pada akhirnya ada keinginan untuk tidur dengan perempuan itu. Terjadilah persinahan, tindakan dosa, perbuatan dosa yang jahat di mata Tuhan. Yang diawali dari mata, dari apa yang dia lihat. Dan kita tahu bersama, dosa yang terus melahirkan dosa. Ya, pada akhirnya Daud rela, ya, membuat Uria mati, ya, suami dari Batsyeba. Daud yang membunuhnya, ya, dengan cara yang jahat. Dan sekali lagi, dari mana? Dari apa yang dia lihat. Keinginan matanya. Ya. Ada banyak orang rela melakukan tindak kejahatan, perampokan, pembunuhan hanya karena keinginan mata. Pada harta kekayaan, pada apa yang dia tidak miliki tapi dia ingin memilikinya. Karena dia melihatnya, dia melihat orang kaya, dengan mobil mewah, dengan rumah seperti istana, ya, punya banyak kekayaan, mau ini mau itu dia bisa beli, ya. Sehingga orang yang melihatnya, ya dia tidak memiliki apa-apa, ya, tapi dia ingin memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang kaya tersebut, sehingga pada akhirnya, ya, keinginan itu, wah saya ingin punya mobil mewah, saya punya ingin harta kekayaan, pengen banyak uang, yang pada akhirnya, ya, keinginan mata itulah yang membuat dia hidup dalam perbuatan dosa, ya. Rela merampok. Ya. Kenapa orang merampok? Karena mereka ingin memiliki banyak uang, ya. Bahkan orang rela membunuh, ya, karena mereka ingin memiliki harta kekayaan. Mata yang melihat rumah mewah, mobil mahal atau barang-barang lainnya yang tampak mengesankan pada akhirnya melakukan berbagai cara yang jahat untuk mendapatkannya. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Keinginan mata itu termasuk keinginan duniawi. Dan siapa yang menurutinya berarti ia masuk dalam keinginan-keinginan duniawi. Siapa yang menurutinya berarti ia hidup dalam keinginan-keinginan duniawi. Dan dengan demikian dia keluar dari persekutuan dengan Bapa di sorga. Keluar dari persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jika keinginan mata mulai menggoda kita, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Berdoalah kepada Tuhan. Minta kekuatan supaya kita menang atas keinginan mata yang berdosa. Minta Roh Kudus memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita hidup sebagai umat-umat Tuhan yang menang dari setiap keinginan-keinginan mata yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin berbuahkan dosa di dalam hidup kita. Seperti pemazmur yang berdoa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 37 dikatakan, pemazmur katakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Pemazmur dia menyadari, keinginan mata itu sangat kuat. Dengan apa saya bisa menang dari keinginan mata? Doa, lalukanlah mataku Tuhan daripada melihat hal yang hampa. Supaya kita hidup di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita. Dan Dia Tuhan yang selalu memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, saudara-saudari, kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, dan keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahaya keinginan mata. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami mau terus berdoa kepadamu. Menghadapi setiap keinginan-keinginan mata, kami berdoa kepadamu, kami mohon pimpinan Roh Kudus yang akan selalu memberi kami kekuatan, kemampuan supaya kami menang dari setiap keinginan-keinginan mata yang ingin berbuahkan dosa di dalam hidup kami. Karena kami rindu untuk selalu menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang tekun dalam berdoa, meminta dan akan diberikan, mencari dan akan mendapat, mengetok dan pintu dibukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.